Baik, Lekmen. Kali ini kita coba bahas evaluasi ketidakpastian pengukuran sebagaimana disyaratkan dalam ISO EC 17025/2017. Dalam butir 7.6.1, laboratorium mengidentifikasi kontribusi terhadap ketidakpastian pengukuran. Saat mengevaluasi ketidakpastian pengukuran, semua kontribusi yang penting, termasuk yang timbul dari pengambilan sampel, diperhitungkan dengan menggunakan metode analisis yang sesuai. Butir 7.6.2, jika melakukan kalibrasi peralatan sendiri, lab mengevaluasi ketidakpastian pengukuran. Butir 7.6.3, saat melakukan pengujian, lab mengevaluasi ketidakpastian pengukuran. Estimasi ketidakpastian dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap prinsip teoritis atau pengalaman praktis dari kinerja metode. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah serangkaian operasi yang bertujuan untuk menetapkan nilai suatu besaran ukur. Sedangkan besaran ukur didefinisikan sebagai besaran tertentu yang nilainya diukur. Jadi kalau begitu, hasil pengukuran adalah nilai yang diberikan pada besaran ukur yang diperoleh melalui pengukuran. Kalau pengujian didefinisikan sebagai suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk, bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi, pengukuran atau pengujian merupakan hanya taksiran atau pendekatan nilai besaran ukur. Hanya lengkap disertakan dengan pernyataan ketidakpastian dari taksiran tersebut, dipengaruhi oleh suatu kesalahan acak maupun kesalahan sistematis. Apa itu kesalahan acak dan apa itu kesalahan sistematis? Kesalahan acak disebabkan oleh besaran berpengaruh yang tidak dapat diramalkan karena bersumber dari variasi bersifat acak dan berada di luar kendali personel yang melakukan pengukuran. Dapat dikurangi dengan cara memperbanyak jumlah pengulangan pengukuran. Ketika kita melakukan pengukuran terhadap suhu dan kelembapan misalnya dalam suatu ruangan pengujian, kita tidak tahu apakah itu benar 20 derajat dengan kelembapan 65. Sama sekali kita tidak bisa mengontrolnya. Karena aliran listrik yang masuk ke dalam AC atau humidifier, itu kita tidak bisa mengatakan 220 volt. Bisa 219 atau 221 dan seterusnya. Kesalahan sistematis disebabkan oleh besaran berpengaruh yang dapat diamati terhadap pengukuran dan bersifat konstan sehingga tidak dapat dikurangi dengan cara memperbanyak pengulangan pengukuran. Dapat dikurangi dengan cara faktor koreksi apabila akibat atau efek kesalahan sistematik cukup berarti bila dibandingkan dengan akurasi pengukuran. Setiap koreksi tidak mungkin tepat, maka nilai koreksi juga harus diperkirakan. Misalkan, di dalam termometer tersebut ada koreksi 0,2. Kita mengukur 25. Maka yang kita laporkan adalah 25,2. Ini adalah faktor koreksi. Bagaimana hubungan antara nilai terukur dengan faktor-faktor yang mempengaruhi? Nilai terukur itu ada nilai benarnya. Ada kesalahan sistematik yang diungkapkan dalam bias. Dan ada kesalahan acak yang diwakili oleh presisi. Nilai terukur hanya merupakan perkiraan yang mengandung nilai benar dan nilai ketidakpastian dengan tingkat kepercayaan tertentu yang umumnya dinyatakan 95%. Suatu hasil adalah X rata-rata dengan ketidakpastian plus minus O 95%. Jadi ketika kita menghasilkan suatu laporan, kita tidak hanya melaporkan rata-rata tersebut, tetapi dalam ISO 17025 ini harus disertakan dengan nilai ketidakpastian. Jadi nilai benar tidak ada yang tahu dengan pasti. Yang pasti di dalam ilmu pasti ada ketidakpastian. Apa itu ketidakpastian?
Ketidakpastian adalah parameter hasil pengukuran yang memberikan karakter sebaran nilai-nilai yang secara layak dapat diberikan pada besaran ukur. Ini merupakan suatu ukuran yang secara layak dapat dikaitkan dengan nilai terukur, memberikan rentang dan terpusat pada nilai terukur, di mana di dalam rentang tersebut terletak nilai benar dengan kemungkinan tertentu. Ketidakpastian hasil pengukuran mencerminkan kurangnya pengetahuan yang pasti tentang besaran ukur. X adalah nilai rata-rata suatu laporan, plus minus ketidakpastian. Artinya, nilai X tersebut dikurangi dengan ketidakpastian dan ditambah ketidakpastian. X ini hanya suatu asumsi. Berapa nilai benarnya kalau itu? Tidak ada yang tahu. Nilai benar hanya Allah yang Maha Tahu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.